Oke, kembali lagi bersama saya Elizabeth Canggu. Saya mahasiswa semester 4 dari STIPAS San Jose de los Ruteng. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan saya bahas kali ini meliputi tentang nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan yang terakhir adalah tentang keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankannya dengan baik. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan nilai yang pertama adalah nilai kejujuran. Menurut Sugiono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Menurut Agus Wibowo, kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Nilai kedua adalah nilai kepedulian. Kepedulian ini dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk antara lain berusaha ikut membantu menjalankan proses pembelajaran, memantau sistem pengolahan sumber daya di kampus, memantau kondisi instruktur lingkungan kampus. Yang ketiga adalah nilai kemandirian. Nilai kemandirian ini adalah kondisi mandiri bagi mahasiswa yang dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatu pada tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Nilai yang kelima adalah nilai tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan. Nilai yang keenam adalah nilai kerja keras. Kerja keras merupakan suatu upaya yang terus dilakukan atau tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Nilai yang kedelapan adalah nilai keberanian. Keberanian merupakan sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang benar dalam menghadapi kesulitan. Keberanian dapat dikatakan sebagai suatu sifat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain dengan penuh tanggung jawab. Sikap nilai yang terakhir adalah keadilan. Keadilan merupakan sikap yang menempatkan segala sesuatu pada ukurannya dengan tidak membeda-bedakan serta tidak merugikan orang lain. Baik teman-teman, dari kesembilan nilai tadi dapat diterapkan untuk semua orang, terutama mahasiswa, untuk mencegah korupsi. Berikutnya, 5 prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Prinsip yang kedua adalah prinsip transparansi.
Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan yang dapat dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebijakan. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif yang mengeliminasi semua bentuk korupsi. Ada 3 model kontrol kebijakan. Yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua, oposisi. Oposisi mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Yang ketiga adalah revolusi. Revolusi mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.